Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah dan sehat walafiat semoga ya adanya. Demikian pula kami yang di studio yang akan menemani Anda. Ada saya Aldi Rahman untuk hari ini, edisi hari Kamis 26 Jumadal Akhir 1444 Hijriah atau 19 Januari 2023. Ya pendengar, seperti yang sudah kita hadirkan tiap hari Kamis siang, kita hadirkan spesial program untuk Anda, yakni Muhibah Persada. Bagaimana biar kita kenal lebih dekat cabang ataupun perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh bumi Persada Nusantara ini yang akan kita hadirkan satu persatu. Kemarin sudah dari jauh ya, di Kalimantan Barat atau perwakilan Sambas kita. Untuk pekan ini kebagian ke yang agak dekat, yakni di MTA Majelis Tafsir Al-Quran MTA Cabang Kalikotes perwakilan Klaten. Sudah hadir di tengah-tengah kita dengan media Zoom ya. Ada Bapak Aziz Budianto, SPD. Coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Koneksi bagus ya, alhamdulillah di pagi hari ini, siang hari ini. Gambarnya juga saya menyaksikan Pak Aziz Budianto, nampak bersih sekali gambarnya. Kabar bagaimana Bapak siang hari ini? Alhamdulillah kami sehat-sehat. Ada di Kalikotes sehat. Mudah-mudahan Mas Ali Rahman beserta kru Persada FM sehat-sehat juga. Sehat insya Allah ya. Bapak, di kesempatan siang ini kita ingin kenal lebih dekat dengan MTA Cabang Kalikotes. Sebelumnya bisa disampaikan Pak Aziz hari kajian, gelombang kajian. Sebetulnya alamatnya dulu di mana sih letaknya Cabang Kalikotes ini? Cabang Kalikotes, majelis yang sekarang itu di Dukuh Kali Kuning, RT 2 RW 4, Ngemplak, Kalikotes, Klaten. Iya. Tepatnya penernya di mana ini? Penernya. Itu dari kota ya, sekitar Serago, di Suara Serago itu dari arah Solo itu ambil ke kiri kira-kira 4 km. Rawojombor, Warung Apung Rawojombor. Oh, dekat Warung Apung Rawojombor. Dengan itu berapa kilo atau kemana? Dari sebelum Rawojombor itu kira-kira 500 meter. Dekat. Jadi kalau udah sampai di Warung Apung Rawojombor ini dekat ya Pak ya? Iya. Baik. Pak Aziz, bisa disampaikan sejak kapan ini Cabang Kalikotes resmi berdiri ataupun secara resmi dibuka ini Pak? Ya, Cabang Kalikotes perwakilan Klaten itu diresmikan pada Silatnas pertama. Di Istora Senayan oleh Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Budiono. Iya betul. Angkatan itu ya. Ya. Jadi sekitar tahun berapa ya itu Pak ya? Itu diresmikan tanggal 15 September tahun 2013. 2013. Oh, alhamdulillah sudah sekian lamanya juga berdiri. Ya.
Bisa disampaikan Pak jajaran pengurus sekretaris bendahara, ketua sekretaris bendaharanya sekarang siapa saja Pak di MTA Kalikotas ini? Ya, di sekarang itu dari awal yang berdiri pertama itu kami sendiri sebagai ketua, sekretaris Bapak Jufri, bendaharanya Bapak Idris. Berjalannya waktu itu ada 2 kali pergantian sekretaris itu. Yang pertama itu dari Pak Jufri diganti oleh Bapak Suwardi karena sesuatu hal. Terus sekarang dari Mas Jufri diganti oleh Bapak Kristiono. Kalau ketuanya Bapak Aziz Budianto dari awal diresmikan sampai sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang. Tinggalnya Bapak Idris itu juga sampai sekarang. Baik, alhamdulillah. Pak Budianto bisa disampaikan ya hari kajiannya, gelombang ataupun gelombang utamanya hari apa saja Pak diselenggarakan di MTA Cabang Kalikotas ini? Ya, di setiap Selasa sore. Selasa sore. 6, ya. Oh berarti nanti sore dong? Ya ini Kamis ya? Astagfirullah berarti. Kemarin sore. Kemarin sore. Iya betul. Ingat saya ini Selasa saja. Ya Selasa jam berapa tadi Pak? Maaf. Jam 16 sampai jam 17.30. 16 mulai ya di Cabang Kalikotas. Sekarang yang mengampu Ustadz siapa di situ Pak di Kalikotas? Ustadz Ratna SPD dari Turucuk 1. Ya alhamdulillah. Selasa ini Bapak Ibu kajian untuk Bapak Ibu? Untuk Selasa itu kajian Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Kegiatan yang lain apa Pak selain gelombang utama ini apa saja? Apakah ada kajian yang lain remaja atau apa sebagainya? Ya. Itu ada kajian remaja di setiap Sabtu sore. Iya. Oh, remajanya Sabtu sore. Ya. Sabtu sore jam 4 sore juga. Jam 4 sore juga. Oh, ya. Baik, alhamdulillah. Sudah membimbing teman-teman ataupun anak-anak remaja sudah mulai kapan ini, Pak? Sudah berapa lama usia kajiannya? Sudah lama kah? Ya kira-kira 4 tahunan. 4 tahunan ya, penting ya Pak ya, karena ini generasi penerus dakwah kita. Baik, kalau kegiatan selain kegiatan kajian di Majelis Cabang Kalikotas, apa saja kegiatan yang lain Pak? Itu remaja mengadakan apa itu TPA. TPA, alhamdulillah. Ya. TPA setiap hari apa saja? Seminggu 3 kali? Seminggu 2 kali. 2 kali, hari apa saja Pak? Hari apa saja? Ya, Selasa sore dan Jumat sore. Selasa sore dan Jumat sore. Nggih. Selain TPA apalagi di Kalikotas? Sementara untuk kajiannya kelompok itu di kelompoknya masing-masing. Selain kegiatan kajian Pak, apa kegiatan sosial, apa kegiatan olahraga atau apa gitu, apa saja yang memakmurkan Majelis Kalikotas ini? Oh, itu pemuda itu habis kajian Selasa itu ada badminton sama-sama. Oh ya, ada olahraga badminton. Karena tadi sekilas melihat, nah ini tampilan gedungnya multifungsi ya Pak ya, bisa dipakai olahraga untuk badminton ini, wah luar biasa. Alhamdulillah bisa menggerakkan raga, mengolahkan raga. Selain itu apa Pak kegiatan yang lain, kegiatan sosial lain yang melibatkan sinergi dengan masyarakat sekitar apa? Itu donor darah. Donor darah. Donor darah. Setiap 3 bulan sekali. Ya. Atau bagaimana? Yang pertama itu kita lakukan karena belum punya gedung, kita pinjam di Balai Desa Ngemplak. Ya. 2014 itu.
2014 ya. Kemudian dilanjutkan di gedung sendiri. Ya, dilanjutkan di majelisnya sendiri. Majelis sendiri, alhamdulillah. Bagaimana Pak respon dari warga masyarakat sekitar majelis kaitannya dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti donor darah ini? Senang atau malah ada yang ikut atau bagaimana? Ya, alhamdulillah ada beberapa bukan warga kajian ikut ambil bagian donor darah. Ya. Tentunya seperti paket kemerdekaan, paket lebaran itu juga ada ya Pak ya, atau bagaimana? Ya, untuk paket kemerdekaan itu kami menghimbau pada rekan-rekan di kelompok-kelompok itu setiap pertemuan kelompok itu untuk menyisihkan dananya untuk penyusunan nanti pada bulan. Iya. Jadi nyelengi dari setiap kajian kelompok gitu ya Pak ya? Okay. Ya. Ada berapa kelompok di cabang Kalikotas Pak? Di Kalikotas ada baru 4 kelompok. Baru 4 kelompok ya. Kalau untuk binaannya apakah sudah ada Pak? Sudah mulai mengasuh binaan atau sudah atau belum? Untuk saat ini kami belum karena masih sedikit, baru 65 warga putra putri. Kami belum mengadakan binaan. Baik. Ya, kerjasama ataupun usaha sebagian besar dari warga MTA cabang Kalikotas ini apa saja Pak? Pekerjaannya, maisahnya apa saja nih? Ya, maisahnya itu kami sendiri sebagai ASN. Terus bagian warga itu ada yang tukang kayu, ada yang jadi mebeler, ada yang penjahit, macam-macam, ada kelontrong, sampai bisnis online, ada, terus ada pembuatan pengrajin tempe. Sampai sekarang masih eksis. Iya, swasta semuanya kegiatan beraneka ragam background pekerjaan masing-masing. Pak Aziz Budianto, sekilas sampai di sini dulu, kita harus break dulu. Nanti kita akan lanjutkan di sesi paling terakhir ya Pak Aziz Budianto. Terima kasih dan kita akan hadirkan informasi nanti berikutnya setelah break dengan mungkin salah satu yang berpartisipasi dalam rintisan dibentuknya binaan hingga cabang Kalikotas berdiri sebagai cabang begitu. Baik Pak Aziz dan saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pendengar, saatnya kita akan menyimak perjuangan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia dalam Muhibah Persada FM. Anda masih bersama kami dalam Muhibah Persada FM yang kami gelirkan setiap hari Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih menempatkan saya Ali Rahman hingga usia nanti mengenal lebih dekat, mengenal lebih mendalam dengan Majelis Tafsir Al-Quran MTA cabang Kalikotas Perwakilan Klaten. Setelah tadi dengan ketua cabangnya Bapak Aziz Budianto SPD, kita ingin tahu lebih dalam lagi bersama Bapak Saroyo, salah satu sesepuh ataupun yang merintis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Saroyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana Bapak? Alhamdulillah selalu sehat Pak. Sehat, walafiat. Hujan boten Pak di situ, di sini hujan baru saja nipo nih. Gimana, boten ya? Boten Pak. Oh iya, alhamdulillah. Pak Saroyo gabung di Majelis MTA cabang Kalikotas. Oh tentunya sejak berdiri kan merintis. Bagaimana dulu Pak awal dimulai rintisan MTA cabang Kalikotas tahun berapa itu Pak? Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dan nikmatnya dan karunia sehat semuanya. Maka siang hari ini kita bisa hadir untuk menanggapi apa yang kita sampaikan oleh Pak Alir siang hari ini.
grogi yang pernah kita alami berdirinya cabang Kalikotes. Di waktu itu saya sendiri masuk kajian MTA pada akhir tahun 2010. Ya. Setelah itu saya tidak mengetahui persis MTA itu seperti apa. Lalu pulang dari perantauan, adik saya kandung memberitahu saya, ini Mas, ayo ikut ngaji. Ngajinya apa, Dek? Ngaji di MTA. MTA itu apa? Ini loh Pak, Mas, gambarnya. Waktu itu ditunjukkan kalender yang ada kalendernya diresmikan oleh Pak Presiden Habibie seperti itu. Terus saya ditunjuk di SBY. Ditunjuk adik saya ada kajian kelompok di wilayah Kalikotes, tapi tempatnya di Ibu Pipin Desa Jimbung. Oh, di Jimbung itu ya. Di Jimbung itu. Terus bergabung ke situ. Ya, gabung di situ. Berarti Bapak bergabung di situ sudah ada kelompok kajian di Kalikotes, sudah ada? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Belum ada. Nah, itu yang ditunjukkan di Jimbung ada kelompok kajian atau bagaimana? Itu termasuk namanya apa ya, gelombang atau apa itu? Karena yang ngasuh itu Bapak dari Pulau Harjo. Binaan, Pak, binaan. Oh, dari Bapak Mariono dari Pulau Harjo almarhum. Setelah berjalannya waktu, saya ngajinya itu waktu itu Sabtu sore malam Minggu, Sabtu malam. Nah, Sabtu sore jam 4 sampai selesai. Saya terikat dengan waktu untuk istilahnya itu bekerja, maka saya sama Pak Ketua cabang di Kalikotes, saya alih di Klaten Kota waktu itu. Setelah Klaten Kota, saya dibina di Klaten Kota hampir 2 tahun. Sama bersama-sama teman-teman di wilayah Kalikuning. Nah, sebetulnya yang kita mengetahui bahwa cabang Kalikotes di wilayah kecamatan Kalikotes sendiri itu ada 2 binaan. Wilayah selatan itu daerah Desa Jimbung di Rumah Pipin. Di sebelah utara itu ada di Desa Kerajaan di rumah Bapak Rondoni. Terus yang calon bakal menjadi Kalikotes yang mana? Yang selatan atau yang utara? Setelah kita mengkaji di Klaten, dibina di Klaten, lalu diasuh oleh Bapak Komarudin almarhum. Ya, setelah dibina Pak Komarudin almarhum, maka Kalikotes, Kecamatan Kalikotes harus punya cabang. Harus punya cabang, cita-cita ya Pak ya. Maka dari itu antara Jimbung dan Kerajaan disatukan, terus disatukan untuk arahan dari Pak Kamarudin. Kesepakatan kita bersama, arahan dari Pak Kamarudin, mohon nanti diposisikan di tengah antara Jimbung dan Kerajaan. Iya, iya. Maka kesepakatan saudara-saudara kita semuanya sepakat ditempatkan di Desa Ngemplak, Dukuh Kalikuning. Nah, di waktu ini di cabang sekarang. Yang sekarang berdiri ini. Ya. Iya, alhamdulillah. Bagaimana rasanya Pak Saroyo ya, dari yang dulu mengalami awal muasal mula bukane bibit kawite berdirinya cabang Kalikotes hingga sekarang kan sampai 2023 sudah berjalan seperti ini. Apa yang penjenengan rasakan sekarang, Pak? Alhamdulillah, yang kita rasakan saat ini kita sudah mempunyai wadah
untuk menyaman untuk belajar Quran dan hadis dengan teman-teman seperjuangan kita. Kalau Pak Saroyo dari rumah ke cabang Kalikotes berapa kilo? Saya kira-kira 1,5 kilo. 1,5 kilo. Oh ya, dekat. Itu di desa Rakitan Rawa Jomber. Ya. Loh, Jimbong sama Rawa Jomber itu beda ya? Beda, Pak. Beda berapa kilo itu? Jomber itu desa Rakitan. Oh, dalam benak pikiran saya Jimbong itu ya Rawa Jomber itu bukan ternyata ya. Bukan. Ya. Terbentang jarak berapa kilo kalau dari Jimbong ke Jombor atau Jombor ke Jimbong ini? Jimbong ke Jombor ya sekitar 1,5 kilo, Pak. Oh, dekat juga ternyata ya. Baik, artinya alhamdulillah Pak Saroyo salah satu di antaranya yang memulai di awal perjuangan dari cabang Kalikotes sendiri. Kalikotes itu apakah dulu memang ada sebuah kali yang banyak kotesnya? Saya sendiri banyak tidak tahu, Pak. Tidak tapi tahu ini juga belakangnya itu tali, Pak. Iya. Mana kali itu? Iya. Nah, dulu kalau zaman cilian kan denger etok kotes itu kan seneng banget. Pak Saroyo, kemudian ada harapan yang sebagai salah satu di antara yang mengawali berdirinya cabang Kalikotes ini ke depannya untuk cabang Kalikotes, Pak. Oh iya, memang ceritanya agak panjang, Pak, itu. Masalahnya diadakan di cabang Kalikotes sudah bersama sepakat. Nah, itu dulu kan berpindah-pindah, Pak, kasihannya. Nah, setelah diarahkan oleh Pak Komarudin, mohon nanti diposisikan di tengah, yaitu tempat di Desa Ngemplak, rumahnya Pak Sukamto. Sukamto menjadi usulan nanti di tempat saya saja, di samping rumah saya ada aula nganggur. Berjalannya waktu, semuanya sudah sepakat, kawan-kawan pengajian sudah ditempati berjalan lancar, sejuk. Maka setelah selang beberapa bulan itu istilahnya itu suruh pindah, Pak, istilahnya diusir dengan warga setempat karena belum paham. Memang dulu itu hak punyanya Pak Sukamto termasuk warga, tapi Pak Sukamto sudah mewakafkan tanahnya itu untuk warga. Yang bangun itu warga masyarakat. Maka itu terus Pak Sukamto mempunyai saran usulan dengan warga, apa sebaiknya dipindah di garasi mobil saya, seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Saroyo yang kini berbagi waktu dengan yang lainnya, dan alhamdulillah sedikit kita mengetahui bagaimana asal muasal. Jadi cabang Kalikotes ini adalah penengah ya dari binaan Jimbong dan binaan Kerajaan. Akhirnya titik tengahnya di Kalikotes ini ya Pak ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Saroyo atas waktunya. Salam buat saudara-saudara di cabang Kalikotes. Kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Muhibah Persada FM. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda masih bersama kita dalam Muhibah Persada FM siang hari ini, dan hingga akhir pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti saya bersama dengan salah satu warga Majelis Tafsir Al-Quran cabang Kalikotes dengan Pak Tukimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tukimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tukimin, boleh tahu usia berapa ini Pak? Saya nggak bisa nebak ini. Kurang lebih ya Mas. Kurang lebih 62. Pasnya berapa kok kurang lebih itu gimana? Dulu itu kan bukti otentik surat kelahiran itu kan nggak punya. Oh iya.
Itu tahun berapa sih Pak kok sampai bukti otentiknya nggak punya? Penjenengan kelahiran tahun berapa? Ya kurang lebih 61 Mas. 61. Oh iya ya. Pak Tukimin gabung dengan MTA cabang Kalikota sejak kapan, tahun berapa Pak? Ingat nggak? Bergabungnya ya semenjak Kalikotas ini berdiri. binaan. Oh ya. Wah, termasuk Asabikunal awalun kalau begitu ini ya. Sehari-hari apa pekerjaannya Pak penjenengan? Pengrajin tempe Mas. Pengrajin tempe ya. Terus dulu kenapa Pak bisa terenyuh hatinya bergabung dengan kajian di Kalikotas? Karena apa ini? Mulanya tuh tidak sengaja Mas, tidak ada kesengajaan otak-atik radio. Waktu itu tahun 2007 Mas. 2007 betul ya, awal mula di 107,9. Benar 2007 Pak ya. Ya, radio MTA 107,9 FM itu. Ya, benar nggih. Dengarkan terus. Tidak sengaja menemukan gelombang yang ada kajiannya itu lain daripada yang lain gitu. Yang di saat itu merasa lainnya gimana Pak? Kajian tuh harusnya gimana? Kok ini lain tuh gimana saat itu perasaannya? Lainnya itu yang disampaikan itu belak-belakan. Islam yang menurut Quran Sunnah itu yang ini. Padahal perasaan saya yang saya lakukan itu sudah benar. Ternyata oleh Ustadz itu yang saya lakukan itu tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya gitu. Itu. Ternyata setelah dengarkan kajian baru terbuka pikirannya ya Pak ya. Dan kita dari dulu nggak pernah mikir ini yang saya lakukan ini ada tuntunannya apa tidak. Pokoknya yang dilakukan Bapak, mbah saya seperti ini gitu ya Pak ya. Iya. Dan itu baru terbuka setelah ngaji di dengar radio di 2007 itu ya. Ya. Setelah dengar radio kemudian bagaimana Pak, berusaha untuk cari cabang terdekat atau bagaimana Pak Tukimin? Saya mencari dulu sumber suara itu Mas. Ke Melayan saat itu. Iya, ke Melayan. Saya naik sepeda ontel ke sana itu. Berapa kilo ya Kalikotas ini ya? Ya kurang lebih 40-an kilo ya. 40 kilo. Berapa jam Pak naik sepeda ontel dari sana? 2 jam setengah. 2 jam setengah, iya. Wah, kalau sekarang lagi lifestyle ontel gitu ya Pak ya. Tapi zaman dulu emang adanya transportasi itu ya Pak ya, ontel itu. Kepunyaan saya kendaraan ya paling yang diandalkan yaitu sepeda ontel. Sepedanya apa? Mereknya Gazelle. Berarti Gazelle itu yang pit kebo itu ya? Iya. Iya. Wah, ya itu. Ya Klaten itu yang Petan dan sebagainya itu ya pusatnya sepeda. Nggih. Itu 2 jam ya. 2 jam lebih Mas. Berangkat dari rumah jam 4 pada subuh ya. Ya sampai sini ya masih nyandak lah ya, masih mandi awal gitu. Berarti awalnya itu sendiri berangkatnya. Betul. Kemudian bagaimana setelah mengikuti kenyataannya di sumber suaranya, pengajian secara langsung bagaimana Pak? Waktu itu saya pernah diwawancarai oleh waktu itu Mas siapa ya, Hamzah. Oh Mas Hamzah, Mas Hanung Hamzah ya. Ya pernah diwawancarai juga. Terus ada yang mendengar dari binaan Trucuk 1 itu, yang sekarang jadi ketua Trucuk 1. Iya. Setelah keluar dari studio itu saya dicegat. Mas dari Trucuk ya? Iya. Masuk wilayah Trucuk, Mas. Nah terus di Trucuk ada binaan di Kalikebo di rumah Ustadz Amin gitu. Ya, di sana. Iya. Kalikebo. Dekat Kalikotas itu. Oh ya lumayan jauh. Ya akhirnya
Bagaimana ceritanya akhirnya bisa gabung di Kalikotas itu Pak Tukimin? Waktu itu saya bergabung di Trucok, belum ada Trucok 2 ya, Trucok gitu aja. Iya. Terus oleh pengampu Trucok 1 itu, Ustadz Amin, itu mengadakan atau membuka binaan di Jimbung. Ya Jimbung tadi ya yang ceritakan Pak Sarayo tadi. Kemudian dari yang berdekatan dengan Jimbung itu disuruh menguatkan binaan Jimbung. Nah, saya ini yang termasuk berdekatan dengan binaan Jimbung. Oh itu. Gitu. Nge. Akhirnya seperti itu. Itu berangkatnya ke binaan Bapak sendiri atau dengan istri Pak? Waktu itu bersama istri. Bersama istri. Jadi sejak awal sudah sarimbitan ngaji kebinaan hingga sekarang Pak ya. Sehat-sehat ya, ibu istri juga sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wah, alangkah bahagianya. Sarimbitan itu tidak hanya tumuju sasono wisudotomo, aning sarimbitan ke tempat ngaji ini alangkah bahagianya sama putra putrinya. Ya Allah, demikian saya doakan penjenengan yang belum bisa sarimbitan ke tempat ngaji bisa terlaksana. Nggih, Pak Tukimin. Sekian lama mengaji ya Pak ya, Bapak dari awal binaan hingga cabang Kalikotas berdiri sampai sekarang Pak, mungkin sudah merasakan bagaimana celupan iman, celupan Al-Quran ini penjenengan rasakan ya Pak ya, perubahan positif ataupun apa sekarang dari ibadah, kemudian cara nyambut gawine ya juga gimana, dulu gimana, sekarang gimana, kemudian kekeluargaan juga gimana, seperti apa Pak yang sudah dirasakan? Ya, alhamdulillah dengan mengaji ini saya menjadi tahu Mas, menjadi tahu Islam yang sebenarnya itu yang begini. Yang menurut saya dulu itu yang saya lakukan, perasaan saya itu udah benar gitu. Dengan alhamdulillah dengan mengaji di majelis ini, saya jadi tahu ini yang menurut tuntunan yang ini kan itu menjadi tahu Mas. Dari keluarga juga ada perubahan. Kalau dari pekerjaan, ya dulu itu saya ngeterap ke pekerjaan seperti apa? Dulu sebelum ngaji saya itu kerja di proyek pindah sana pindah sini, kemudian dengan mengaji ini oleh Ustadz yang mengampu itu saya disuruh alih pekerjaan gitu Mas. Ganti. Itu kerja di proyek sana kemari, terus waktu itu saya ditawari seseorang, ditawari kerja di Cepu. Saya bilang sama Ustadz yang mengampu itu, Pak saya ditawarin kerjaan di Cepu, gimana? Nanti kalau saya di Cepu, insya Allah saya bergabung di kajian Cepu yang diketuai Pak Joko kalau nggak salah itu ya. Oh, Pak Tukiman nggak usah kerja ke Cepu, belajar buat tempe saja sama Ustadz Gianto dari Bayar itu. Nah, saya turut, kemudian saya alih profesi menekuni tempe sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Oh iya. Apalagi setelah ngaji ada ikut program Nafar Ramadan, Pak Tukiman sudah ikut kan Nafar Ramadan? Oh iya. Ya semenjak ngikut ngaji itu saya setiap tahun bulan Ramadan itu saya ikut terus Mas. Setiap nafar kan kita ketika anjang sana bisa belajar ya Pak ya sekarang ya. Wah bisa kula ilmu dengan saudara-saudara ngaji kita yang lainnya. Mungkin menjadi wawasan kita untuk opsi yang lain dalam mencari nafkah untuk keluarga ini. Pak Sukimin, terima kasih waktunya dan sangat bahagia sekali tentunya siang hari ini kita bisa silaturahim lebih dekat, kenal lebih dekat dengan MTA cabang Kalikotas. Tolong sekarang dikembalikan ke Pak Ketua
Ketua Cabang Pak Aziz Budianto. Yes. Itu tadi Pak Sukimin yang salah satu warga yang ikut dalam, ternyata dari awal juga ya, dari awal kemudian sampai sekarang alhamdulillah masih bersama dengan kita semuanya. Ya, Pak Aziz Budianto, bisa dengar suara saya Pak? Bisa. Alhamdulillah. Ini saya sedikit bacakan yang sudah ikut menyimak, yang menyimak maksudnya yang merespon adanya Muhibah Persada FM siang hari ini. Dari Pemuda 5.0, alhamdulillah, dari Rosana Fiati, Rusana Ulil Fiati, Polan Harjo 1 menyimak, kemudian Umi Hisyam Buton. Buton ini Pak, saudara kita di Buton hadir. Kemudian dari Klaten, binaan gelombang 3 Ngawen, Kuaren, Klaten Kota menyimak Kali Kotes. Kali yang banyak kotesnya. Lah iya, ayo kali kebo. Kali yang buat goyang kebo. Gitu. Hihi, Mas Ali ya. Kemudian Mbak Endang Sukarni, alhamdulillah semoga tetap semangat saudaraku, semua warga kajian cabang Kalikotes tetap istiqomah nggih. Dari Kelalirik sangat inspiratif sekali. Ya, semoga memberikan pencerahan yang lainnya. Pak Aziz Budianto, yang terakhir mungkin bisa disampaikan secara detail mana tadi, bisa diulang Pak alamatnya cabang Kalikotes Pak? Untuk cabang Kalikotes yang bermajelis di Dukuh Kali Kuning, RT 2 RW 4. Dukuh Kali Pening, bentar. Kali Kuning. Kali Kuning, RT 2 RW 4. Kelurahan Ngemplak. Dan Kalikotes, Klaten. Kalikotes, ya. Nomor teleponnya yang bisa dihubungi Pak kalau ingin saya tak gabung Kalikotes yang lumayan dekat jaraknya atau tempat jam kajiannya pas dengan libur saya. Berapa nomor teleponnya Pak? Yang dapat dihubungi nomor HP saya Pak Aziz. 0821 37 60 15 15 96. Saya ulangi ya Pak Aziz, di 0821 3760 1596. Betul ya Pak ya? Iya. Betul. Silakan untuk Anda yang dekat dengan lokasi majelis ataupun dekat dengan lokasi tempat kajian Kalikotes, silakan bergabung ke sana. Untuk harinya tadi hari Selasa ya Pak ya? Selasa sore. Jam 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Aziz, apa ini harapan ke depan bagi perkembangan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran MTA Cabang Kalikotes pada umumnya? Silakan Pak Aziz. Ya, harapan kami mudah-mudahan ke depan ini semakin ke depan mungkin dengan perjuangan teman-teman di kelompok menambah yang pertama girohnya, ya betul, dan terus untuk yang kedua perkembangan nanti bisa menambah warga di lingkungannya kelompok masing-masing. Ya, bahagia sekali Pak. Ini walaupun waktunya 1 jam terasa singkat sekali ternyata kalau kita ngobrol seperti ini. Kalikotes makanan khasnya apa Pak? Tempe bukan? Ya sama, itu Klaten ya. Sama nasi. Iya, maksudnya apa? Mungkin ada apa gitu, nggak ada ya. Kalau objek wisata terdekat dari majelis apa ini Pak? Di Rawojombor. Ya, di Rawojombor ada. Itu apa ini? Rawojombor apa nih? Diterangkan. Itu waduk itu loh. Waduk. Ada pancingannya. Ya, bisa di sana ada permainan di air, ada motorboat, jet ski, dan sekarang ada jet ski sekarang. Ya, dulu kan, sekarang kan dibersihkan. Tadi limbah-limbah yang ada di Rowo itu dinaikkan semua destinasi Kabupaten Klaten. Oh ya, alhamdulillah. Jadi besok kalau satu saat ketiban nafar di sana sudah ada gambaran begitu ya.
Ya, baik, terima kasih Pak Aziz Budianto. Salam untuk tadi Pak Saroyo, Pak Tukimin, dan semuanya saudara ngaji warga MTA Cabang Kalikotes. Saya doakan sehat walafiat semuanya dan istiqomah ngajinya sampai nanti tentunya ajal yang memisahkan kita, begitu Bapak Igi. Terima kasih waktunya Pak Aziz, atas waktunya dan pencerahannya, juga tim pemuda yang mendukung sepenuhnya IT-nya ini. Wah, luar biasa ini. Ya, semoga semakin berkembang seperti yang kita harapkan. Begitu Pak Aziz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan lagi nih yang respon di YouTube. Ada Mas Kristiono Kalikotes, Yahwa R, alhamdulillah. Apa ini? Bang Kion Kitchen Set hadir Pak. Pak Yono, ya, menyimak dari lereng Merapi Musuk, Boyolali, Wahadi Karang. Kemudian Susilo, alhamdulillah, menyimak dari Majelis Farida Mufidah, alhamdulillah, menyimak dari Jogja, alhamdulillah. Tadi Buton juga nyimak kok, Jogja dekat juga. Baik, Bang Kion Kitchen Set menyimak sambil aktivitas di workshop. Wah, Kitchen Set ini luar biasa. Umi Naufal juga menyimak, alhamdulillah. Semuanya semoga perjuangan, kegigihan saudara-saudara kita di cabang Kalikotes menular ke kita, ke Anda semuanya yang mungkin saat ini Anda di mungkin di Bangka Belitung yang belum ada cabang perwakilannya. Atau saat ini mungkin Anda di tempat perantauan yang memang harus diperjuangkan. Diawali dengan kelompok kajian, diawali dengan kelompok binaan, dan semoga nanti menjadi cabang pemekaran dari Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh bumi persada, sehingga muhibah ini tetap seluruh bumi persada Nusantara. Terima kasih waktunya semuanya, dan pemirsa jangan lupa pendengar subscribe dan follow berbagai sarana media sosial Persada FM. Saksikan siaran kami via YouTube maupun Facebook di akun 102,2 Persada FM. Dapatkan pula informasi lengkap terkait program Jihad Pagi, baik edisi siar maupun tema brosur, di Instagram kami yaitu @radiopersada_fm. Serta informasi berbagai kabar terkini dan informasi lengkap Persada FM bisa Anda buka di website resmi kami www.radiopersadafm.com. Saya Ali Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.